Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kali ini diberikan kesempatan untuk membuat video yang saya kira urgensinya cukup tinggi saat ini uh, terkait dengan demam dan jamu untuk mengatasi demam. Dan video kali ini memang tidak begitu detail membahas tentang mekanisme demam, karena memang saya tujukan video ini untuk masyarakat keseluruhan, tidak hanya tenaga kesehatan saja seperti dokter dan farmasis. Jadi lebih bagaimana untuk memberikan pengetahuan dasar tentang demam, sehingga saya kira menjadi bagus untuk bisa menentukan bagaimana sih mengatasi demam. Ya, karena perlu mengetahui dasar-dasarnya dulu. Oke, dan jamu saya kira penting untuk kita angkat sebagai warga negara Indonesia yang wajib dan senang untuk bisa melestarikan jamu dan mengangkat derajat jamu agar bisa digunakan hingga saudara-saudara kita di luar Indonesia. Oke, pertama mungkin kita coba sedikit bahas tentang demam itu sendiri. Demam atau fever atau pareksia adalah meningkatnya suhu tubuh lebih dari 38 derajat, karena normalnya suhu tubuh itu adalah 36 sampai 37 derajat Celcius. Nah, ini penting diketahui, demam itu diakibatkan oleh infeksi atau non-infeksi. Non-infeksi itu seperti reaksi hipersensitivitas, seperti alergi ya. Misalnya tiba-tiba demam karena kita terlalu sensitif terhadap misalnya udang, atau ada yang juga terhadap bawang putih misalnya, atau beberapa obat, ya itu bisa menyebabkan langsung demam. Kemudian keganasan seperti kanker dan proses autoimun seperti lupus, kemudian rheumatoid arthritis, ini bisa menyebabkan demam. Jadi sebenarnya demam itu sendiri adalah dampak. Jadi sebenarnya kita atasi penyebabnya, maka demam itu sendiri akan hilang. Oke, perlu diketahui juga kategori demam itu ada beberapa kategori, mulai dari low grade, mulai dari 37,3 derajat Celcius hingga hyperthermia itu lebih dari 41 derajat Celcius. Nah, sehingga kita bisa tahu mana demam yang baik, mana demam yang kita harus hindari. Nanti akan dijelaskan di slide-slide selanjutnya. Oke, perlu kita ketahui juga perkembangan penelitian terkait demam itu. Jadi ada beberapa poin yang perlu kita, atau beberapa masa yang harus kita ketahui. Jadi saya kira ini yang tercatat ya. Saya kira pada negara ini hanya sebagian, dan itu pada masa ilmuwan Mesir yang sudah mengetahui bahwa demam itu disebabkan oleh peradangan lokal. Nah, kemudian pada tahun 1868 Theodor Billroth itu mengkonfirmasi pengamatan kuno ini, dan terbukti bahwa dengan disuntikannya, injeksikannya nanah ke hewan itu menghasilkan respon demam. Jadi demam itu respon sebetulnya. Kemudian pada tahun 1943, Vali Menkin ini melakukan eksperimen serupa dan berhasil mengisolasi produk yang disebut pirexin yang menyebabkan demam. Kemudian pada tahun 1948, Paul Bison itu mengisolasi zat pemicu demam yang saat ini sudah dikenal sebagai pirogen dari leukosit, yang juga disebut kita saat ini dikenal sebagai pirogen endogen. Nah, hal-hal ini, detail-detail ini akan saya jelaskan di slide khusus atau video lain
yang saya tunjukkan memang untuk kalau misalnya masyarakat umum juga tertarik, silahkan nanti lihat di video yang saya khususkan untuk tenaga kesehatan. Kemudian pada tahun pada tahun 1972, saya lupa masukkan di dalam redaksionalnya, ini Eigel Gary dan Byron Waxman ya, ini mengidentifikasi interleukin untuk pertama kalinya dan diidentifikasi sebagai sitokin. Apa sitokin? Sitokin itu protein ya, protein. Interleukin juga protein sinyal. Oke, ini beberapa sejarah atau perkembangan terkait penelitian fever atau demam atau riset demam yang perlu diketahui. Nah, ini masa penting yang saya kira sangat penting untuk diketahui karena banyak saya kira yang menyangka bahwa demam itu selalu buruk. Yang bagus itu saat kita tidak ekstrim terhadap satu pandangan. Nah, yang bagus itu seimbang karena dunia ini memang diciptakan harus harmonis, harus seimbang. Nah, ini yang saya kira cukup penting. Pada tahun 1927 ini ada Nobel Prize yang diberikan kepada Julius Wagner Jauregg. Ini Julius Wagner ini saat itu menyembuhkan atau mentreatment kelumpuhan progresif akibat neurosifilis, itu disembuhkan menggunakan demam yang diinduksi oleh malaria. Nah, poin penting yang perlu disimpan di kesadaran atau diingatan adalah di sini demam dibutuhkan untuk melawan infeksi. Artinya apa? Demam itu juga punya fungsi. Artinya betul-betul tidak ada yang diciptakan Tuhan itu yang sia-sia. Hanya saja kita perlu membaca dengan akurat, dengan utuh, sehingga tahu kapan diperlukan, kapan tidak, dan bagaimana mengelolanya. Karena memang kita tugasnya mengelola. Oke, selanjutnya fakta lain yang ingin saya tunjukkan, kalau tadi demam itu menguntungkan, sekarang saya ingin menunjukkan fakta bahwa demam juga bisa merugikan. Nah, jadi memang tergantung mana demam yang pada suhu berapa dan berapa lama, itu yang harus kita kelola, harus kita atur. Jadi demam yang tinggi atau hypertermia itu yang lebih dari 41 derajat Celcius ini bisa menyebabkan kerusakan organ, bahkan menyebabkan kematian. Nah, jadi demam yang tinggi ini pun mampu menyebabkan kegagalan ginjal akut atau acute kidney injury. Nah, di sini dijelaskan pada riset oleh Mustafa dan kawan-kawan, pada saat peningkatan lebih dari 2 derajat Celcius itu langsung menyebabkan penurunan laju filtrasi glomerulus atau glomerular filtration rate. Jadi filtrasi, karena kalau sudah tidak mampu memfiltrasi ini, maka tidak ada yang membersihkan. Artinya darah kita menjadi kotor ya. Artinya tidak bisa dibersihkan di ginjal, difiltrasi kemudian disekresi oleh tubulus. Nah, proses ini terhambat pada saat suhu tubuh meningkat, apalagi sampai hypertermia. Oke, kemudian 50% ini selanjutnya 50% penderita hypertermia itu mengalami kerusakan neurologis. Artinya demam ini jika tidak terlalu tinggi di atas 40 atau 41 derajat Celcius dan berlangsung pada waktu yang lama, ini menyebabkan dampak yang tidak diinginkan. Nah, kalau si Julius Wagner tadi dampak yang diinginkan. Nah, nanti jadi kapan ini kita perlukan demamnya? Sehingga tidak melulu sedikit demam langsung antipiretik atau penurun panas. Kapan kita berikan antipiretik? Nah, ini kita harus tahu dulu asal-usulnya. Kemudian temperatur tubuh lebih dari 40 derajat Celcius, yang high grade fever, menyebabkan penurunan aliran darah ke saluran gastrointestinal, menyebabkan peradangan dan membengkakkan pada gastrointestinal. Nah, ini sebetulnya hanya contoh ya. Sebetulnya banyak pada organ-organ lain juga akan menyebabkan
kerusakan. Tapi ini memang karena tujuannya hanya untuk ke masyarakat umum, jadi saya tidak detailkan dulu. Oke, kemudian demam baik, demam menyebabkan dampak yang buruk, akhirnya sampai pada penggunaan obat penurun panas atau pengelola demam tadi. Nah, obat penurun panas pun tidak selalu melulu baik, karena tadi memang kondisinya demam itu bisa baik, bisa buruk, tergantung koordinat ruang dan waktunya. Nah, mungkin di video sebelumnya sempat saya jelaskan contoh yang saya kira cukup ekstrim. Sholat subuh bagus kalau dikerjakan pada waktu subuh, tapi kalau sholat subuh dikerjakan pada waktu maghrib, nah saya kira bukan dampak baik yang didapatkan, tapi mungkin dampak yang tidak diinginkan. Oke, di sini kembali ke slide. Pada orang dewasa, pemberian antipiretik meningkatkan pelepasan rhinovirus dan memperburuk nasal simptom seperti pilek, hidung bersumbat, batuk pada pasien dengan flu atau common cold. Nah, ini salah satu contoh. Kemudian itu untuk peneliti dan judul penelitiannya bisa dilihat di bawahnya. Kemudian pada anak-anak dengan infeksi varicella, pemberian paracetamol meningkatkan durasi cacar airnya atau pengerasan lesi kulit cacar air. Dan uji coba terkontrol secara acak pada anak-anak menerima vaksinasi menunjukkan pemberian paracetamol menyebabkan hasil vaksinasi yang tidak maksimal atau tidak efektif. Nah, artinya penggunaan antipiretik ini bukan berarti melulu jelek, tapi juga bagus. Hanya saja kapan dia harus digunakan, dosisnya berapa, kembali lagi koordinat ruang dan waktu tadi. Nah, siapa yang tahu, saya kira berbasis beban kurikulum ya, kembali lagi itu ya farmasis dan dokter yang saya kira bisa tahu kapan penggunaan antipiretik ini yang hasilnya akan membawa dampak yang lebih baik, bukan dampak yang buruk. Oke. Jadi bagaimana seharusnya penggunaan obat penurun panas atau antipiretik ini? Jadi karena demam itu adalah respon, jadi usahakan gunakan antipiretik itu juga tidak melupakan. Jadi misalnya gini, ada anak-anak demam akibat infeksi mikroba atau bakteri, tidak ada penggunaan antibiotik, tapi antipiretik saja karena dia cuma ada demamnya. Akhirnya apa? Ini malah tambah parah penyakitnya. Jadi harusnya diberikan penyebabnya misalnya demam akibat infeksi bakteri, maka diberikan antibiotik yang rutin, sementara obat demamnya itu kalau perlu saja. Nah, jadi misalnya saya pribadi nih pada anak saya berikan biasanya pada malam hari. Loh, kenapa? Kan antipiretik bisa. Karena pertimbangannya kalau saya tidak berikan penurun panas pada malam hari, anak saya sulit tidur. Nah, kalau sudah sulit tidur itu otomatis metabolisme penyembuhan juga akan berlangsung lambat. Jadi memang harus ada pertimbangan-pertimbangan khusus. Artinya antipiretik tadi mungkin ada dampak buruknya, tetapi dia akan lebih banyak dampak baiknya jika digunakan secara tepat. Nah itu, tapi tetap harus pengobatan penyebabnya ya, bukan simptomatiknya yang utama, tapi penyebabnya. Oke, seperti akibat infeksi bakteri tadi. Jadi obat yang menyebabkan demam dulu, kemudian baru antipiretik atau obat penurun panas ini diberikan dengan pertimbangan khusus sehingga bisa lebih cepat pulih. Oke, sebelumnya tadi kan kita bicara obat nih, misalnya paracetamol, ibuprofen. Sekarang apakah jamu bisa mempunyai, pertanyaannya apakah jamu, karena memang saya berharap sekali, karena memang saya melihat fakta-fakta baik empiris maupun saintifik bahwa jamu itu lebih bagus sebetulnya. Nah ini pelan-pelan lah nanti. Ya, pertanyaannya apakah jamu bisa mempunyai efek fisiologis atau aktivitas biologis? Oke, sebelum saya jawab nanti, sebelum menjawab itu kita
ke definisi dulu atau ke pengertian jamu itu dulu. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang formularium obat herbal asli Indonesia, jamu adalah sediaan obat bahan alam status keamanan dan khasiatnya dibuktikan secara empiris. Kalau di Cina tidak hanya empiris, mereka sudah bisa buktikan secara ilmiah, sudah terstruktur metodenya. Dan suatu saat nanti harapannya selain empiris kita bisa buktikan secara terstruktur atau saintifik atau ilmiah. Jamu untuk di sini dulu definisinya, nanti di slide selanjutnya akan agak lebih luas sebetulnya definisinya atau pengertiannya. Di sini jamu atau obat bahan alam ini berasal dari tanaman atau hewan atau kombinasi tanaman dan hewan, karena tanaman atau hewan ini memproduksi atau mensintesis ribuan metabolit. Apa itu metabolit? Metabolit adalah produk dari metabolisme dengan berbagai fungsi seperti perkembangan, pertumbuhan, pertahanan, dan pertahanan dari patogen hingga penyakit. Nah, ini sebetulnya cukup detail ya. Kok detail? Ini maksud saya hanya ingin membangkitkan kepercayaan bahwa kenapa jamu atau obat bahan alam itu lebih bagus? Karena pada jamu atau obat bahan alam ini selain ada metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, antosianin, saponin, tanin, phenols, glikosid, terpenoid. Nah, ini ada juga metabolit primer seperti karbohidrat, asam amino, vitamin, asam organik, lipid. Ada. Artinya apa? Dia juga punya fungsi nutrisi. Artinya luar biasa. Pelan-pelan kita kenali, dengan mudah-mudahan dengan kenal ini kita akan lebih percaya, lebih sayang, sehingga suatu saat nanti akan bisa diwujudkan bahwa jamu akan bisa menjadi obat atau produk kesehatan utama baik di Indonesia maupun dunia. Oke, jamu dan obat sebenarnya sama, hanya saja jamu itu kalau berbasis filosofi Jampi Usodo itu lebih bagus. Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Sekarang kita batasi dulu. Jadi jamu dan obat itu sama-sama mengandung molekul kimia. Jadi ada materi dan energi di situ, bisa menghasilkan efek aktivitas atau khasiat ya. Kemudian efeknya baik jika digunakan pada dosis yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan cara pemakaian yang tepat. Oke, dengan ya nanti ya kurang lebih seperti itulah. Nah, jika dosis berlebih, jamu atau obat atau apapun itu, makanan pun, itu bisa menjadi racun, seperti yang disampaikan para Celsus dan sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Oke, jika jamu bisa dikontrol dan diketahui masing-masing kadar dan dosis untuk menimbulkan efek, maka berpotensi lebih efektif, aman, dan sehat. Kenapa? Tadi dia bukan hanya mengandung metabolit sekunder, tapi dia juga mengandung berbagai macam senyawa yang bisa berbagi nutrisi. Oke, jamu ini merupakan bahan alam, artinya formula bisa dikatakan sebagai formula Tuhan. Ya, walaupun pada hakikatnya yang sintetik pun itu tetap, tapi kan kita diberikan wewenang untuk bisa berkreativitas, ke free will, untuk bisa berkreasi atau berijtihad ya. Tapi saya kira yang bahan alam ini masih sangat dekat dengan artinya lebih natural atau lebih alami, karena yang alami itu saya kira sebenarnya lebih bagus, karena sains sendiri pun bagi saya itu adalah data-data empirisme alam ya. Jadi kita sebenarnya mau ilmuwan sehebat apapun sebetulnya hanya belajar pada alam. Oke, tadi jamu sudah dijelaskan definisinya. Sekarang obat, definisi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Jadi obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Jadi sebetulnya jamu ya kurang lebih seperti itu juga.
Oke, pertanyaan tadi apakah jamu itu juga bisa atau efektif seperti obat? Karena mereka adalah sama-sama molekul kimia pada definisi yang kita batasi pada level materi dan energi. Nah, kalau jamu sebetulnya berbasis Jampi Yusodo dia lebih luas. Dia masuk ke level dimensi kesadaran. Oke, contoh di sini seperti reseptor enzim link, reseptor uh, enzim link reseptor ya, ini seperti reseptor insulin ini, dia butuh 4 molekul insulin, artinya dia butuh energi yang dibawa oleh 4 molekul insulin untuk cukup bisa mengaktifkan reseptor tersebut. Kemudian seperti pada sistem saraf ini, pada acetylcholine binding protein, ini dia butuh 3 molekul karbamilkolin untuk bisa membuka saluran, karena ini reseptor ligand gate reseptor, reseptor yang membuka tutup saluran. Artinya di sini tergantung dosis dan kadarnya ya, atau kadar atau dosisnya untuk bisa membawa energi yang cukup untuk bisa menggerakkan protein ini, baik menggerakkan mekanik atau menghasilkan reaksi kimia seperti pada enzim link reseptor ini. Karena kalau yang enzim itu kan dia akan terjadi reaksi. Oke, dan ini mungkin sedikit dijelaskan, sebenarnya sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Ini adalah hasil pembacaan crystal structure ya, atau X-ray diffraction atau X-ray kristallografi. Belum sempat nih saya buatkan videonya. Insya Allah lah, ya saya sudah niatkan akan saya buat video yang menjelaskan tentang X-ray diffraction atau X-ray kristallografi. Oke, kita kenali jamu yang lebih luas. Nah, ini saya semangat nih, ini kebanggaan, luar biasa bangga, dan dari sini muncul kepercayaan diri dan keyakinan bahwa suatu saat Indonesia akan kembali besar. Saya kira zaman dari data-data ini, leluhur kita itu luar biasa maju ya. Human advance teknologinya luar biasa, canggih budayanya. Hanya saja mungkin ini beberapa hal ditutupi saya kira, tapi ini dugaan ya. Oke, jamu tersusun dari kata jampi dan usodo. Jampi dapat bermakna mantra atau obat atau teknik fisik dan non fisik, sedangkan usodo adalah kesehatan. Dengan kata lain, jamu merujuk kepada doa, aji-ajian, teknik fisik, non fisik, hingga molekul kimia bahan alam yang bertujuan untuk menjaga hingga meningkatkan kesehatan. Jamu merupakan warisan kekayaan budaya leluhur kita yang menunjukkan betapa tingginya human advance teknologi atau sebegitu canggihnya budaya leluhur kita yang sudah menyadari bahwa untuk sehat tidak cukup pada level materi, molekul kimia, dan energi, namun juga perlu masuk hingga level psikis yakni dimensi kesadaran. Nah, fakta dan bukti ini sudah sangat sering kita alami sebetulnya saat kita teringat hal-hal yang menyedihkan atau menyenangkan. Tiba-tiba ini kan tidak ada yang mukul, tidak ada yang nyubit, tidak ada yang lempar, hanya menyadari memori itu, menyadari kondisi-kondisi itu, tiba-tiba kita menangis, napas tiba-tiba makin cepat, denyut jantung meningkat, pilek, air mata keluar. Nah, ini kan kondisi fisiologis atau perubahan fisiologis yang hanya dipicu oleh kesadaran. Artinya ini fakta bahwa kesadaran materi dengan energi dan materi ini terhubung, dan kesadaran itu saya kira bukan dari materi tetapi dari kesadaran itu menentukan materi. Sangat menarik sebetulnya, ingin dijelaskan tapi masih saya pertimbangkan apakah perlu saya buat video terkait itu, karena harus pelan-pelan untuk bisa sampai ke situ. Tapi insya Allah akan ada video yang menjelaskan tentang itu. Betapa luar biasanya Al-Quran ya. Bahkan perintah pertama ayat suci Al-Quran itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Padahal saat itu belum ada mushaf Al-Quran. Jadi apa yang dibaca?
semuanya, alam, diri kita, semua perlu dibaca. Hanya saja untuk baca itu butuh izin, dan untuk bisa menyempurnakan pembacaan itu butuh izin dari yang penciptanya, yang pemilik kesadaran sejati, tauhid itu tadi. Nah, itu menarik, tapi enggak, ini mohon maaf ini agak melebar sedikit. Oke, wujud jamu berbasis filosofi Jampi Usodo, materi, energi, kesadaran. Kesadaran menentukan energi dalam bentuk cahaya maupun gelombang, yang mana diatur frekuensi dan intensitasnya akan terwujudlah materi dengan berbagai macam-macam elemen atau unsur, mulai dari hidrogen, ya seperti helium, natrium, oksigen, karbon, semua unsur itu sebetulnya hanya diatur oleh kesadaran, satu hukum atau sunatullah. Oke, mohon maaf agak lebar lagi. Ini menarik materi ini menurut saya. Jadi harapannya suatu saat nanti berbasis filosofi Jampi Usodo, jamu itu tidak hanya obat seperti yang sekarang ini, tapi juga merupakan makanan, minuman, dan suplemen kesehatan yang bisa berdampak terhadap kesehatan. Obat berbahan alam Indonesia, mulai dari yang sederhana, tersandar, maupun tersaintifikasi. Mungkin suatu saat harapannya bisa sedang diperjuangkan ini lewat Dewan Jamu Indonesia, ada jamu sederhana, jamu tersaintifikasi, dan jamu farmaka. Kemudian berwujud dalam bentuk alat kesehatan, baik alat kesehatan yang sederhana hingga radiasi, kemudian teknik olahraga dan pikiran, seperti tadi faktanya mulai dari kesadaran itu bisa mewujud ke dalam fisiologis, perubahan fisiologis, teknik pijat manual dan aromaterapi, mantra, doa, musik, lagu, sugesti, bahkan wisata alam. Karena pada faktanya seluruh materi yang ada di dunia ini, kalau tidak salah John Dalton saat itu saya lupa, itu dijelaskan bahwa seluruh materi di dunia ini mempunyai panjang gelombang, artinya mempunyai radiasi, dan alam itu sangat baik untuk menyeimbangkan materi kita, fisik kita, hingga kesadaran kita, dan semua itu terhubung sebetulnya. Oke, ini saya mohon maaf saya selipkan sedikit karena saya kira kita warga negara Indonesia yang katanya Pancasilais harus percaya, harus bangga dengan Pancasila. Sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, sumber dari segala macam kesadaran dan materi, yang harapannya bisa diwujudkan dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini luar biasa sempurna. Oke, luar biasa lur-lur kita ini. Bangga ya, harusnya kita sangat bangga. Jadi kita harus percaya diri. Jangan terlalu percaya dengan apa yang dari luar ya, belum tentu lebih bagus. Sebetulnya kita yang lebih bagus, hanya saja kurang percaya diri. Nah, kemudian seperti yang diperintahkan ya, saya kira kita wajib percaya Tuhan itu ada, dan Tuhan memerintahkan untuk membaca seluruh alam ya, baik yang tertulis di mushaf Al-Quran maupun yang bukan. Saya kira untuk agama lain silahkan dibaca kitab masing-masing, tapi juga bukan hanya kitab yang tertulis di kertas atau di buku, tapi juga baca mulai dari yang ada di dalam bumi sampai luar bumi, di langit dan lain-lain, bahkan diri kita. Dan saya kira karena kita mengakui Tuhan yang memiliki ilmu itu tersebut, maka harus membaca dengan atas namanya sehingga bisa diizinkan untuk memahaminya dengan utuh. Dan sains adalah empirisme alam, artinya mari kita baca alam ini, kita buktikan secara terstruktur. Dan sudah, saya kira hukum termodinamika juga dari dunia berubah ya, dan jelas makin kita belajar makin tertunduk, seperti Einstein, Newton mengetahui fakta bahwa alam itu tunduk pada satu kesadaran. Ya, suatu saat akan kita buat video ini, akan rame-rame kita belajar bersama membuat video terkait materi ini. Oke, sampai ke jamu penurun panas atau demam. Nah, di sini sebenarnya banyak sekali, tetapi kalau hanya saya ambilkan 2 tanaman, dan ini masih jamu pada definisi sempit ya, menggunakan tanaman dulu, karena tadi ada metode primer dan sekunder, bahkan tersiernya. Nah, ini yang sudah punya data ilmiah,
dan sebetulnya ini secara empiris sudah digunakan ya, dan sudah terbukti. Nah, di sini baru diujikan pada level pengujian in vivo pada tikus putih dan menggunakan herba segar atau pegagan segar yang diolah menggunakan metode infusa, artinya digunakan atau direbus ya, seperti direbus dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Dan dosis yang dikonversikan ke manusia karena diujikan pada tikus, dan diujikan pada tikus tersebut telah terbukti bekerja lebih cepat, efektif dibanding parastamol. Nah, untuk lebih lengkapnya silahkan dibaca di jurnal Antibiotic Activity of Centella, Herb in Vaccine Induced Mice. Nah, ini dikonversikan ke dosis manusia itu setara dengan 90 gram herba segar pegagan dengan teknik metode atau metode infusa. Ini punya efek antipiretik penurun panas yang lebih cepat menurunkan demam. Dan saya kira aman lah. Ya, sudah puluhan tahun terbukti ya. Oke. Kemudian daun sambiloto ini juga sudah ada, sebenarnya banyak sekali, cuma hanya saja saya tidak sempat mengumpulkan satu demi satu hasil risetnya. Nah, di sini sama menggunakan menggunakan metode infusa juga, daun sambiloto segar dengan konsentrasi 50%. Artinya kalau kita mau buat 200 ml infus daun sambiloto, maka kita gunakan 100 gram daun sambiloto segar. Kemudian dimasukkan ke dalam 210 atau 200 ml air, panaskan dengan suhu 90 derajat selama 15 menit, mau lebih juga enggak, saya kira tidak ada masalah. Di 100 derajat misalnya, nanti kan sulit mengukur 90 atau enggak. Sudahlah sekalian mendidih sekalian selama 15 menit. Usahakan gunakan daun-daun atau bahan-bahan yang segar, dan pilih jangan yang rusak atau misalnya ada tumbuh jamur dan lain-lain. Dan usahakan kalau sudah dipetik itu segera digunakan dan cuci dulu, rebus dengan panci stainless misalnya, panci kaca itu lebih bagus lagi. Nah, kemudian direbus atau dididihkan dengan air tadi selama 15 menit, kemudian buang ampasnya, ambil larutannya tersebut ini diujikan pada merpati ya, tapi ini 100 gram ini sudah dikonversikan untuk ke manusia ya. Sorry, ini memang 50%. Kalau yang sebelumnya itu dia pakai tikus, dia konversikan ke tikus, kemudian saya coba konversikan ke manusia. Nah, yang daun sambiloto ini 100 gram itu mampu menyebabkan atau mampu menghasilkan daya antipiretik yang lebih kuat dari paracetamol. Oke, jadi memang harus dosis itu perlu dipertimbangkan ya. Pertimbangkan untuk selalu tetap diukur. Karena kalau terlalu berlebih, ingat bisa jadi racun. Kalau kurang, dia tidak menimbulkan efek. Oke. Oke, saya kira cukup untuk video kali ini. Mohon maaf kalau karena membahas jamu sedikit melebar kemana-mana. Harapan saya bisa membangkitkan kepercayaan diri dan bisa melihat secara utuh dan kembali ke Tuhan ya, karena dan itu saya kira tidak aneh, karena memang sila pertama kita ketuhanan yang Maha Esa. Artinya jangan dipisahkan mana ini sains, ini Tuhan, tidak mungkin, karena sains itu bagi saya dan bagi yang sudah memahami membaca Al-Quran insya Allah dengan benar, itu akan seperti Einstein dan Newton, itu tidak malah jelas di situ, bukan lagi yakin, sudah terlihat sangat jelas Tuhan itu ada. Bahkan yang tidak ada itu kita. Ya, tapi itu nanti mudah-mudahan suatu saat diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa membuat video tersebut. Terima kasih, mohon maaf jika ada hal yang salah atau yang tidak berkenan dari saya, tapi tidak ada niatan untuk itu. Harapan ingin berbagi dan ingin membangkitkan kepercayaan diri dan mengangkatkan kepercayaan diri terhadap bangsa kita sendiri dan budaya kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.